Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari ini dengan insya Allah baik-baik dan sukses. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah pada kita semua hari ini sehingga kegiatan yang dilaksanakan hari ini bisa berjalan dengan baik, sukses, mendapatkan hasil yang gemilang, lebih baik dari hari kemarin. Mudah-mudahan Allah memberikan berkah ya, dengan ada solusi, jika ada masalah dapat diberikan solusi. Dengan begitu, apa yang kita hadapi akan mudah dan bisa diselesaikan dengan dalam waktu singkat-singkatnya, dalam tempo singkat-singkatnya. Nah, salawat dan salam juga tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini, saya kembali menyampaikan Al-Quran, Surah Al-An'am, Surah ke-6 ayat 25. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Yang mana artinya, dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri daripadanya, dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Dalam ayat ini ada hukum tajwid yang disebut izhar. Pada kata pertama, wahum yanhauna. Nah, ini ada mim sukun bertemu huruf hijaiyah, hukumnya izhar syafawi. Nah, di rumusnya itu ada banyak huruf. Dari semua huruf hijaiyah, hanya dua yang bukan izhar syafawi. Ini huruf mim dengan huruf ba. Ketika mim sukun bertemu selain huruf mim dan ba, dia hukumnya izhar syafawi. Dibaca jelas seperti biasa. Wahum yanhauna. Jadi bukan wahum yanhauna, bukan, tapi wahum yanhauna. Izhar syafawi. Ini mati bertemu huruf hijaiyah. Kemudian yang kedua juga izhar, disebut izhar halqi. Ini nun mati bertemu huruf hijaiyah. Contohnya bertemu ha. Yanhauna. Nah, biasa juga bacaannya jelas. Yanhauna. Nah, nun mati bertemu ha. Anhu. Nah, ini juga contoh izhar halqiyah bertemu dengan huruf ha. Halqiyah itu artinya kerongkongan. Jadi ada 6 huruf itu. Dan kalau dari kerongkongan disebut hukumnya izhar halqiyah. Salah satunya ha. Wayan auna. Nah, ini juga huruf yang lainnya huruf a, hamzah. Ya. Jadi ketika ketemu ha, a ini sama-sama huruf halqiyah, kerongkongan bagian bawah ha, a. Kerongkongan bagian tengah hurufnya ha dan a. Kerongkongan bagian atas itu keluar huruf kho dan gho. Nah. Kemudian anhu, karena wakaf setelah dibaca berhenti, ada huruf jim ini menunjukkan boleh berhenti, maka dimatikan huruf terakhir. Anhu dibaca an. Hukumnya sebenarnya nun bertemu ha sama izhar halqiyah. Kemudian setelah itu wa likuna. Ini nun sukun bertemu huruf hijaiyah, hurufnya ya. Nah, ini dikenal dengan idgham. Idgham dibaca dengung dan juga gunnah dibaca dengan buat dengung. Idgham itu dimasukkan ke huruf setelahnya. Harusnya wa in likuna wa in, tapi idgham dimasukkan ke huruf ya. Nunnya tidak dibaca.
wa ayyuhlikuna. Nah, jadi idgham dimasukkan ke huruf setelahnya ya. Jadi ada 4 hurufnya, ya, nun, mim, dan waw. Disingkat yanmu. Contoh ayat ini adalah huruf ya. Kemudian Allah berfirman, kata setelahnya, illa anfusahum. Ini mat jais munfasil. Karena setelah mat ada alif, hamzah dalam 2 kata. Dibaca 5 harokat. Setelah itu ada contoh ikhfa dan mati bertemu fa. Ya, kemudian setelah itu ada mim mati lagi bertemu huruf hijaiyah. Anfusahum wama. Nah, ini izhar. Izhar namanya izhar safawi. Sama dengan yang pertama, wahum yanhauna. Kemudian diakhiri dengan wama yash'urun. Nah, matobi'i, alif dari fathah, bacanya 2 harokat. Kemudian akhirnya wakof mat arid lisukun. Setelah mat terdapat huruf yang diwakafkan, dibaca 2, 4, atau 6 harokat. Bisa yash'urun, bisa juga yash'urun, dan bisa juga yash'urun. Nah, 2, 4, atau 6 harokat. Itulah beberapa tajwid, hukum tajwid dalam ayat ini. Ada izhar, ada idgham, ada mad tabi'i, ada mad jais munfasil, ada mad arid lisukun. Nah, kalau kita melihat dalam tafsir, dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, firman Allah tadi, mereka sendiri menjauhkan diri darinya. Sehubungan dengan mana lafaz yanhauna anhu, ya, yanhau anhu menjauhkan diri darinya, ada 2 pendapat. Pendapat pertama mengatakan makna yang dimaksud yaitu mereka melarang orang lain mengikuti kebenaran, melarang membenarkan Rasul dan taat kepada Al-Quran. Ini mereka larang. Dan makna yan auna anhu, ya, yan auna anhu, yakni menjauhkan mereka dari Al-Quran. Dengan demikian berarti mereka menggabungkan 2 perbuatan yang kedua-duanya termasuk kategori buruk. Yaitu mereka tidak mau mengambil manfaat dan tidak menyeru seseorang pun untuk mengambil manfaat. Nah, dalam hal ini Ali bin Abu Talha telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan Al-An'am ayat 26 ini, dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, yaitu mereka menjauhkan manusia dari Nabi Muhammad SAW agar mereka tidak beriman padanya. Nah, Muhammad bin Hanafiyah mengatakan dahulu itu orang-orang Quraisy tidak pernah mendatangi Nabi SAW dan melarang orang lain untuk mendatanginya. Hal yang sama telah dikatakan juga oleh Imam Qatadah, Mujahid, Imam Ad-Dahak, dan lainnya. Nah, bukan hanya 1-2 orang, banyak. Pendapat ini lebih jelas atau dikatakan lebih rajih, lebih kuat. Dan ini dipilih oleh Imam Ibnu Jarir. Pendapat kedua, dilewatkan oleh Abu Sufyan As-Sauri dari Habib bin Abu Sabit, dari orang yang pernah mendengarkannya dari Ibnu Abbas, yang mengatakan sehubungan dengan ayat 26 surah Al-An'am ini, mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib. Dia melarang orang-orang mengganggu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang sama telah dikatakan oleh Al-Qasim, Ibnu Mufaimirah, Habib bin Abu Sabit, Atta bin Dinar, dan lainnya. Bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib, paman dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pamannya melindungi Nabi kalau dalam keadaan bukan beragama Islam, tapi melindungi ya keponakannya, tidak memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Nah, Said bin Abu Hilal mengatakan, ayat ini diturunkan berkenaan dengan semua paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berjumlah 10 orang. Ya, pamannya Nabi ada 10 orang. Mereka adalah orang-orang yang paling keras dalam membela Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terang-terangan mereka bela Nabi. Juga orang-orang yang paling keras dalam memusuhi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam. Memusuhi Nabi juga. Demikianlah menurut riwayat dari Ibnu Abu Hatim. Sedangkan Muhammad bin Ka'ab Al-Qurazi mengatakan sehubungan dengan ayat ke-26 Al-An'am ini, mana mereka melarang orang lain darinya, yaitu mereka melarang orang-orang membunuhnya. Mereka melarang orang-orang membunuh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam ayat ini, dan mereka sendiri menjauhkan diri darinya, yaitu menjauhkan diri darinya. Dan mereka hanya membinasakan diri mereka sendiri, sedangkan mereka tidak menyadari. Artinya tiadalah yang mereka binasakan dengan perbuatan itu, melainkan diri mereka sendiri. Dan tiadalah akibatnya kecuali menimpa mereka. Nah, kan mereka tidak sadar. Mereka tidak menyadari tentang hal itu. Di sisi lain, tafsir Jalalain dijelaskan bahwa mereka melarang orang lain darinya dari mengikut kepada Nabi Muhammad SAW, dan mereka sendiri menjauh, makin menjauh darinya. Mereka semakin tidak beriman padanya. Menurut satu riwayat, ayat ini diturunkan berkenaan dengan Abu Thalib. Ia melarang orang-orang mengganggu Nabi SAW, akan tetapi ia sendiri tidak mau beriman kepadanya. Dan tiada lain mereka itu membinasakan oleh sebab menjauh dari Nabi SAW. Kecuali diri mereka sendiri, karena bahaya mereka sendirilah yang menanggungnya. Jadi bahaya mereka yang tanggung. Sedangkan mereka itu tidak sadar, tidak menyadari akibat perbuatannya itu. Dari sisi tafsir Muyassar juga dijelaskan, orang-orang musyrik melarang manusia mengikuti Nabi SAW, mendengar kepadanya, mereka larang. Mereka juga menjauhkan diri mereka darinya. Padahal dengan sikap mereka yang menghalang-halangi dari jalan Allah itu, mereka telah mencelakakan diri mereka sendiri. Namun, mereka tidak merasa bahwa mereka telah mencelakakan diri mereka sendiri. Ya. Nauzubillah min dzalik. Maka mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Maka saya tutup jelasan ini tentang tajwid, terjemah dan tafsir dengan membaca kembali ayatnya di mana Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu wa yuhlikuna illa anfusahum wa yuhlikuna illa anfusahum wa ma yash'urun. Dan mereka melarang orang lain mendengarkan Al-Quran, dan mereka sendiri menjauhkan diri darinya. Dan mereka hanyalah membinasakan diri mereka sendiri, sedang mereka tidak menyadari. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa rasulun nabiyul karim. Akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahul musta'an wal istiqlan. Fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nun wal qalam wa yasturun. Nasru minallah wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.